Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexander Saputra dengan NPI 14623000235. Saya dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas dari program studi Teknik Informatika. Saya dari Universitas Jogja Khusus 1945 Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas UTS saya. Jadi di tugas UTS saya diberikan soal berikut untuk membuat source code, men-screenshot hasil, dan membuat link YouTube dengan durasi YouTube minimal 50 menit. Soal pertama ada membuat program dengan JavaScript, menampilkan di konsol, tampilkan 10 bilangan Fibonacci. Angka 10 bisa diganti sesuai dengan inputan. Jadi, menginput angka, lalu menampilkan genap dari deret Fibonacci tersebut, dan menampilkan ganjil dari deret Fibonacci tersebut. Contohnya, ini ada inputnya seperti ini, dan ini ada outputnya nanti yang muncul di konsol seperti ini. Langsung masuk ke halaman ini. Nah, di sini saya membuat halaman indeks untuk navigasinya. Soalnya itu agar lebih mudah. Jadi, semisal saya mau klik soal satu, tinggal pindah ke soal satu, soal dua. Nah, misal di soal satu disuruh membuat tadi ya. Jadi saya sudah membuat inputannya dan ini ada dari Fibonacci, genap dan ganjil. Diproses. Nah, jadi begini. Semisal saya juga ganti 15. Nah, nanti akan muncul kode yang kedua. Misal 20 juga bisa. Nah, lanjut ke soal kedua. Membuat program untuk mencetak matriks persegi n kali n dengan angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada posisi lainnya. Di mana n adalah inputan. Jadi, ada inputan lagi dan output. Nanti seperti ini. Langsung ke soal kedua. Nah, inputan ini ya. Tapi outputnya belum karena belum diproses. Nah, kalau sudah diproses, nanti sudah sesuai. Contoh saya ganti 8. Matriks 8 kali 8. Nah, sudah sesuai ya. Ada inputan dan ada outputnya. Itu juga di konsolnya juga sudah muncul. Langsung masuk ke soal ketiga. Nah, di soal ketiga ini ada dua spesies hewan. Spesies A berpopulasi 100 dan tumbuh 10%. Spesies B berpopulasi 500 tapi berkurang 5%. Perkembangan populasi dari kedua spesies dan akan berhenti ketika spesies A melampaui spesies B. Nah, di bulan pertama nanti munculnya seperti ini ya contoh outputnya. Ini contohnya, di bulan pertama itu spesies A tadi kan 100 dan spesies B itu 500. Nah, spesies B itu turun 5%. Nah, akan seperti ini, terus turun, turun, dan sampai apa ketika A melampaui populasi B. Nah, di sini A itu sudah melampaui posisi B, maka programnya itu berhenti. Gitu, itu soal 3. Langsung masuk ke soal keempat. Soal kecepatan mobil balap. Nah, mobil balap melambat dengan kecepatan awal 80 km per jam. Setiap putaran kecepatannya meningkat 5%. Tapi setelah setiap 3 putaran kecepatannya menurun 10% akibat suhu mesin tinggi. Jadi setiap putaran itu kecepatannya nambah 5%, tapi setelah 3 putaran harus berkurang 10%. Hitung dan tampilkan kecepatan untuk total 12 putaran. Nah, jadi tadi kan putaran pertama itu naik 5%, ke putaran kedua ya. Terus habis itu dari putaran kedua ke tiga juga naik 5% lagi. Ini, nah di putaran ketiga ke putaran keempat baru turun 10% karena suhunya mesinnya tinggi. Nah, setelah itu naik, naik, dan turun. Terus naik, naik, turun lagi, dan naik, naik. Nah, kecepatannya di 12 putaran itu akhirnya menjadi 89,49. Kecepatannya di putaran 12 itu 99,75 dengan rata-rata 89,49. Lalu ada pada soal kelima. Di soal kelima, sebuah kota memiliki 1.000 penduduk. Pada hari pertama ada 5 orang terinfeksi virus. Setiap harinya, setelah hari pertama, setiap orang yang terinfeksi akan menularkan virus ke 2 orang sehat. Dan namun 10% penderita sembuh setiap hari. Berapa hari sampai semua penduduk terinfeksi. Jadi, di sini ya, pada hari pertama ada 5 orang terinfeksi virus. Jadi di hari pertama itu 5 orang terinfeksi virus. Setiap hari, setelah hari pertama tentunya, setiap orang yang terinfeksi menularkan virus ke 2 orang sehat. Nah,
Berarti kan 5 dikali 2, 10. Namun 10% dari total penderita sembuh setiap hari. Setelah itu, setelah di hari kedua ke hari ketiga, kan tadi kan siapa orang menularkan virus ke dua orang sehat. Nah, di hari kedua ke hari ketiga itu 10%-nya itu penderita sembuh. Jadi ketika dimulai dari hari kedua ya, di hari kedua ke hari ketiga itu dikali 2, terus dikurangi 10%. Berarti 10 kali 2. 10% kali 2. 10 dikali 2, 20 dikurangi 10%. 10%-nya dari 20 itu 2, jadi 18. Begitu. Nanti naik ke 2, dikali 2. 18 kali 2, terus habis itu dikurangi 10%. Nah, hasilnya adalah di hari ke-10. Ketika semua penduduk terinfeksi, di sini 1046 terinfeksi. Ada penduduk terinfeksi di hari ke-10. Lalu, soal ke-6, membuat portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu, ketentuan kontennya ada HTML, judul halaman, foto diri, biodata singkat, paragraf, daftar isi, dan link. Dan ada ketentuan CSS boleh menggunakan library atau framework. Boleh. Nah, saya menggunakan framework Bootstrap dan custom CSS tentunya. Ada style CSS sendiri juga dan customisasi harus benar terlihat efeknya. Ketentuan JavaScript nanti ada salam. Jadi ketika langsung masuk ke halaman portofolio ya. Nah, ini dia. Contoh, halo siapa namamu? Ini ya. Gunakan prompt untuk meminta nama pengunjung. Senang bertemu. Nah, nanti disapa. Saya menggunakan Sweet Alert. Nah, ini untuk halaman saya, portofolio saya, ada nama, NPI, dan program studi atau kelas. Ada nama, NPI, fakultas, program studi. Setelah itu masuk ini juga ada efek cardnya. Setelah itu masuk ke About Me. Nah, sini ada penjelasan deskripsi. Saya mendeskripsikan kalian, minat kalian saya, web development, AI, dan desain UI UX. Lalu minat saya menjadi software engineer. Minat dan cita-cita saya menjadi software engineer. Lalu di sini juga ada link, link eksternal, Instagram, GitHub, dan LinkedIn. Di sini di Instagram, ini Instagram saya. Lalu ini untuk GitHub saya. Lalu ini juga untuk LinkedIn saya. Itu dia. Nah, ini untuk LinkedIn saya. Oke. Setelah itu di sini ada diminta untuk membuat keahlian. Kalian saya kurang lebih ini skill ya, langsung pencet skill. Ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, Laravel, Coordinator, React, Python, C++, Java. Saya juga pernah membuat Unity game. Lalu ada MySQL. Pengolahan data menggunakan MySQL. Lalu di tugasnya juga ada disuruh menjelaskan project yang pernah saya buat. Jadi saya pernah membuat beberapa project. Yang pertama ada form pengadaan barang untuk purchasing maintenance. Jadi membuat pengadaan barang, ada nama lengkap, nomor WhatsApp, dari cabang mana dan divisi mana, terus tanggal realisasi, nanti memilih nama barang, jumlah satuan ini otomatis muncul. Dan bagusnya adalah untuk form ini itu full database, itu full gratis, mungkin hosting eh, hosting websitenya aja. Cuman untuk database-nya itu pure menggunakan Google Spreadsheet database. Jadi bisa diolah dan lain-lain. Untuk orang awam ya. Jadi langsung database-nya itu ketika memasukkan datanya itu ke Google Spreadsheet, biasanya kan ke MySQL. Lalu yang kedua ada
pajak absensi pegawai. Di sini berdasarkan real time, eh, waktunya ini otomatis terupdate. Lalu juga ada mengecek, mengecek untuk apakah lokasinya sudah sesuai. Jadi ada validasi lokasi juga, ada rekap presensi ketika melakukan perizinan juga. Lalu yang ketiga ada SIM pegawai. Saya juga membuat aplikasi SIM pegawai saya menggunakan Laravel 12 ya. Jadi di SIM pegawai ini untuk merekap data pegawai, memberikan sanksi kepada pegawai, riwayat mutasi pegawai, lalu juga apresiasi yang diberikan perusahaan kepada pegawai. Kurang lebih itu, dan tentunya data-data pegawai. Lalu aplikasi penggajian. Jadi saya juga membuat aplikasi penggajian pegawai menggunakan Laravel 12 dan ada tunjangan juga. Jadi ada komponen gaji, ada nominal gaji per pegawai juga. Lalu ada ekspor untuk tim keuangan dan untuk ekspor langsung ke pihak bank. Ini di fitur ekspor ini ya nanti. Ini juga periode. Itu untuk portofolio saya, kurang lebih. Langsung masuk ke penjelasan terkait programnya. Tentunya di halaman indeks dulu. Di halaman indeks ini cukup simpel. Nah, cuman ada title, terus habis itu CSS, CSS asset, indeks CSS ini. Ya, cuman body, supaya lebih bagus saja. Lalu ada navigasi bar. Jadi masuk ke navigasi mana di kontainer ya, ada card ya untuk memilih masuk ke halaman mana. Langsung ke soal satu. Di soal satu tentunya ada head, lalu ada CSS, ada soal dan navbar. Jadi saya pisahkan supaya lebih readability, lebih mudah untuk dibaca. Nah, di soal CSS, eh ini tadi ya, ini untuk navigasi barnya, lalu ini headernya, lalu ini container untuk menginputkan data ini. Jumlah bilangan Fibonacci. Lalu ada button, ketika buttonnya ditekan, akan memanggil generate Fibonacci ini. Dan ini adalah container untuk outputnya. Ada margin top dan text align menggunakan style biasa ya, CSS, langsung inline CSS, terus ada strong Fibonacci. Nah, ada ID. Di sini tuh saya berikan span ID. Span ID ini tujuannya untuk menginsertkan data. Nah, misal ini, ketika kita melakukan mengeklik button ini, yang terjadi adalah buttonnya akan memanggil function generate Fibonacci. Lalu n-nya itu dari jumlah, ID jumlah. Nah, yang ID-nya jumlah itu awalnya dideklarasikan sebagai value dulu, sebagai 10 dulu, nanti bisa diganti-ganti sesuai. Jadi kalau masuk ke halaman itu disarankan mengisi 10, tapi kalau mau diganti juga bisa ya tadi. Nah, gitu. Lalu value-nya itu diambil. Lalu let Fibonacci 0,1. Let I diawali dari angka 2 dan jika I kurang dari N atau nanti kan ini kan itu bertambah terus ya. Jadi kalau I-nya itu sudah lebih kecil dari value-nya, misal 10, maka looping-nya akan berhenti. Nah, Fibonacci Fibonacci I dikurangi 1. Genapnya nanti ditampilkan menggunakan modulus. Jadi kalau dari modulus hasilnya 0 atau nggak ada sisa hasil bagi, maka dia termasuk bilangan genap. Kalau dia ada sisa hasil bagi, contoh koma 1, koma 2, dan lain-lain itu termasuk bilangan ganjil. Lalu dapatkan elemen ID Fibo. Nah, Fibo itu yang ini ya, elemen ID Fibo, lalu dijoinkan. Begitu juga genap dan ganjilnya. Fibonya itu dijoinkan. Genapnya dijoinkan dan ganjilnya dijoinkan. Jadi langsung insertkan data ke dalam sini. Ininya itu di insert data nanti. Lalu ini untuk menampilkan di konsol. Konsol log, delete Fibonacci, genap, dan ganjil. Untuk soal satu itu
Dan ini untuk soal 2. Di soal 2 ada matriks diagonal tadi ya. Ada head, lalu ada navbar juga, ada head lagi. Ini untuk inputan. Nah, akan memanggil generate matrix. Di generate matrix ada n lagi, jumlah value-nya tadi ya, seperti tadi. Lalu ada array kosong untuk menginputkan data matrix. Jadi akan berhenti ketika seperti yang tadi, ketika jumlah i-nya itu setelah bertambah terus kurang dari n. Nah, nanti matriks i sama dengan kosong. Nah, i i-nya itu apa? I itu jadi di awal itu 0 jika i sama dengan j. Jika 0 sama dengan 0, ya ini untuk perulangan pertama, jika 0 sama dengan 0, maka 1. Kalau enggak, maka 0. Terus habis itu lanjut ke baris selanjutnya. Jadi kalau 0,0 itu kan, kalau di eh, contoh di spreadsheet itu kan ada kolom A, ada 1. Nah, kalau 1, 1 atau menggunakan X ya, 1, 1, ini tuh 1, 1 ya. Jadi kalau X sama dengan Y, maka 1. Kalau enggak, maka 0. Nah, X sama dengan Y. X-nya itu 1 dan X-nya itu 1 dan Y-nya itu juga 1. Maka 0. Setelah itu X-nya itu 2, X-nya itu 1 tapi Y-nya 2. Maka dia 0. Lalu ini untuk menampilkan ke layar dan get element by ID output ya. Nah, ini ID output di display. Langsung tampilkan matrix box, tapi juga konsol kan tampilkan di konsol juga untuk matriksnya. Jadi begitu ya. Jadi kalau baris 1,3, nah jadi kalau X sama Y-nya itu sama, yang pasti itu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan seterusnya. Itu baru diinputkan sebagai 1. Selain itu, buat angkanya menjadi 0. Untuk soal 2, lanjut ke soal 3. Di soal 3 ada navigasi bar, lalu ada output juga, lalu karena di soalnya itu tidak perlu melakukan input nilai, maka langsung saja di-trigger menggunakan onload. 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 Jadi ketika masuk ke halaman, langsung jalankan hitung populasi. Kurang lebih begitu. Nah, hitung populasi. Itu kan tadi populasi A itu kan dideklarasikan sebagai 100, B itu 500. Dan bulan harus dideklarasikan juga dan hasil. Konsol log perkembangan populasi dan menampilkan di konsol ini ya, perkembangan populasi dan bulan A dan bulan B. Nah, jika while true hasil lebih besar atau sama dengan bulan, ditambah sama dengan bulan. Jadi hasilnya itu ditambah bulan dan ini untuk konsol log. Jadi kalau A dikali 1,10 dan B dikali 0,95. Jadi kan kalau A itu naik sebesar 10% dan B itu 5%. Nah ini A itu matron A dikali 10% dan B dikali 5%. Nah kalau A lebih besar dari B, jadi kalau A-nya itu udah lebih besar dari B, maka oh ini harusnya gini ya. Dan 0,5. Lima. Nah, kalau A-nya itu lebih besar dari B, maka akan ditampilkan. Lalu masuk ke soal keempat. Untuk kecepatan mobil, jadi seperti tadi. Karena nggak perlu input, langsung aja pakai onload. Nah, 80
Lapangan satu, lapangan 2 kurang dari 12. Nah, tiap lapangan naik 5%. 5% itu 1,5 dan turunkan 10%, 0,90. Itu, oh ini ya. Jadi kalau 5% itu 1 kali 10%. 1 kali 10 ini 5%, tapi kalau turun itu 10%. Nah, rata-rata total dibagi 12. Terus habis itu ditampilkan di hasil. Lalu masuk ke soal kelima, ya di soal keempat ya. Soal kelima juga, karena nggak perlu input, jadi pakai onload lagi. Bentuknya itu awalnya 1000, dikasihkan dulu ya yang ada di soal. Yang ada di soal itu penduduknya 1000. Pada hari pertama, 5 orang. Hari pertama terinfeksi pertama, jadi terinfeksi pertama kali, jumlah sembuh, jumlah sembuhnya juga dideklarasikan sebagai variabel, lalu ada total terinfeksi juga diambilkan. Jadi karena terinfeksi pertama kali dan total terinfeksi selanjutnya itu berbeda. Di hari pertama tampilkan seperti biasa. Hari pertama, terus habis itu terinfeksinya berapa, jumlah sembuhnya berapa. Setelah itu di hari kedua ini jika harinya itu lebih besar dari satu, jadi kan hari kedua dan seterusnya ya. Total terinfeksi dikali 2. Nah, habis itu di konsol log ditampilkan. Setelah itu jumlah sembuh. Habis itu total terinfeksi juga ditampilkan. eh nah, itu dia. Jadi ditampilkan semua. Jadi soalnya tadi kan jika dikali 2, habis itu sembuh 10%. Nah, lalu masuk ke soal ke-6. Soal ke-6 ya. Jadi soal ke-6 itu karena banyak portofolio. Nah, ini ada portofolio.html. Di portofolio HTML, di bagian headnya, saya bahas dulu bagian head. Masuk aja langsung folder. Ke folder portofolio ya. Soalnya biar lebih ringkas ya. Nah, ini khusus untuk halaman portofolio. Nah, di halaman portofolio, saya menggunakan Bootstrap dan ada di sini ya. Saya deklarasikan di atas. Saya ada menggunakan Google Font supaya fontnya lebih beragam dan lebih bagus. Lalu ada Bootstrap 5, saya menggunakan Bootstrap 5 dan Bootstrap Icon. Lalu ada Switzerland juga. Saya menggunakan Switzerland supaya lebih mudah di ininya ya. Ketika penyapaan tadi. Lalu ada custom JS dan custom CSS, ada style.css untuk semua halaman, Aurora, link. Aurora itu ini, yang bagian belakang ini Aurora. Jadi yang warna-warni di bagian belakang itu Aurora. Lalu ada link.css, itu link itu yang ini. Nah ini tadi Instagram, GitHub, dan LinkedIn. Lalu ada profile foto, ini profile foto.css. Nah profile foto itu yang ini. Jadi dia itu dianimasikan. Setelah itu ada eh, section transition. Loh. Nah jadi ketika pindah halaman itu ada ini ya ada gradasi warnanya. Itu dia untuk bagian headnya. Lanjut ke bagian body. Jadi ini ada memanggil Aurora, lalu di sini masuk ke halaman hero-nya di bagian atas. Ada Aurora layer, memanggil Aurora dulu tentunya. Setelah itu, setelah memanggil Aurora di bagian belakang ini, saya memanggil di bagian kiri ada teks intro introduction atau introduction, perkenalan, nama saya, terus habis itu NPI, fakultas dan program studi.
di bagian kiri yaitu. Lalu ada di bagian kanan, di bagian kiri, masih di bagian kiri ada button dengan gap 3. Jadi antar jaraknya itu ada 3. Lalu ada hero button, about me, skills, dan project. Jadi kalau ini ya ada href hashtag about. Jadi akan mencari yang ID-nya itu about. Nah, langsung diarahkan ke sana di section about. Jadi kalau diklik itu langsung mengarah ke halaman about itu tadi. Seret. Nah, gitu. Jadi kalau diklik skill, nanti masuk ke section skill. Itu juga dengan project. Nah, itu tadi untuk bagian A-nya. Itu untuk tombol navigasinya. Bagian kiri sudah bisa ditutup. Lalu di bagian kanan ada card PNG. Ada card ini ya. Card ini lalu portrait wrap eh, untuk memotong foto, terus habis itu image fluid untuk agar menonjol. Itu untuk bagian hero-nya. Nah, langsung masuk ke bagian about me-nya. Ya, seperti biasa ada standarnya Bootstrap ya. Mainan row, mainan kontainer dulu. Terus habis itu di dalam kontainer pasti ada row, ada kolom. Nah, ini juga ada minimal virtual height. Minimal virtual height itu artinya jadi minimal layarnya itu 100. Jadi biar layarnya itu maksimal. Jadi nggak, kalau isinya sedikit pun maka layarnya tetap banyak, tetap memakan semua tempat gitu ya. Jadi nggak kelihatan kepotong di tengah-tengah. Jadi nanti hasilnya itu nggak kepotong di tengah-tengah kayak gini. Jadi akan maksimal seluruh layarnya. Itu minimal virtual height 100. Kalau 80 ya nanti akan ada di tengah-tengah itu 80, 80%. Jadi kepotong sedikit. Nah, gini, minimal virtual height-nya itu 80. Jadinya ada about me-nya itu sedikit menyisip ke dalam. Kalau nggak ada ya normal kayak gini. Hero-nya itu menyisip. Terus habis itu kelas about section. Nah, ini untuk CSS, cell CSS saya, custom, deflex, lalu ada align item center. Jadi di align itemnya itu ditengahkan ya. Ini align item center. Nah, itu berarti ditengahkan secara horizontal menjadi tengah-tengah gini ya. Di tengah-tengahnya horizontal. Align item center. Jadi supaya ada di tengah. Lalu di sebelah kiri ada about photo wrap. Nah, ada foto saya. Terus about foto juga. Ini custom CSS. Terus di bagian kanan ada deskripsi. Ada span. Kolom 12 juga. Ada paragraf. Strong itu untuk bold. Lalu ada EM itu untuk italic. BR itu untuk baris baru. Itu dia. Lalu ada social links. Nah, social media connect with me. Headernya. Terus habis itu tinggal tinggal masukkan linknya, link kalian di dalam href ini ya. Jadi kalau saya itu tinggal taruh ini aja. Terus targetnya itu blank, artinya itu membuka tab baru. Jadi kalau kalau diklik itu nggak menimpa tag ini ya. Biasanya kan kalau diklik itu contohnya kayak gini. Itu kan pindahnya itu di tab yang sama. Tapi kalau menggunakan hashtag blank, itu akan membuka ke halaman baru. Lalu ya itu
untuk social link ya. Lalu kita masuk ke bagian skills. Nah, di bagian skills ada kalian-kalian yang sudah saya miliki. Ada section title, margin bottomnya itu 5, padding, PY5 itu padding atas bawah 5 ya. Jadi padding atas dan bawah itu 5. Dan padding kalau large, kalau ukuran layarnya besar itu 6. Jaraknya itu 6. Di sini ada TML, kolomnya itu, nah ini ya, untuk menjelaskan row dan kolom secara simple dan mudah dimengerti. Nah, row ini ya, jadi row itu artinya satu baris. Tapi kalau di sini itu row-nya itu segini, dari atas sampai bawah. Kalau di Excel itu kan, ibaratnya gini, di Excel ini satu baris, ini satu row. Nah, di Bootstrap itu juga menggunakan sistem tersebut, satu row, kolom 6. Kolom, nah, di Bootstrap itu ada 12 kolom. Jadi kalau kalian deklarasikan, misal di sini itu ada 12 kolom ya. Berarti kan A sampai L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau saya pakai kolomnya 33, kolomnya 6, kolom 6 itu akan mengambil 6 kolom. Jadi langsung setengahnya. Segini di sini, ini sampai sini. Nah, nanti itu cuma dua gini. Itu kalau kolom 6. Misal, langsung saya contohkan ya. Kalau HTML sama CSS-nya saya buat kolomnya 6. Nah, nanti itu HTML-nya itu akan mengambil dua tempat, dua kolom. Nah, kayak gini. Jadi, dua kolom itu diambil sama HTML sama CSS. Jadi, Bootstrap itu eh maksimal kolomnya itu 12. Kurang lebih begitu. Kalau medium 4, maksudnya itu gimana? Maksudnya adalah ketika ukuran layarnya itu medium. Contohnya gini ya. Ini tuh berarti ukurannya masih large ya. Kalau kolom large itu 3. Jadi kalau ukuran layarnya itu besar, maka dia itu ngambilnya cuma 3. Nah, 3 kali 4 itu kan 12. Makanya ini ngambil 33. Nah, kalau ukurannya medium, dia nanti akan menjadi 3 baris. Nah, ini kalau ukurannya medium. 3 kali 4 itu kan ada 12. Nah, gitu. Nah, ini yang dipakai ya. Kalau ukurannya medium, biasanya di ukuran tablet ya. Tapi kalau ukurannya HP, itu ngambil yang kolom 6. Nah, ini kolom 6. Kolom 6, ini juga kolom 6. Totalnya 12, kolom 6, kolom 6. Kurang lebih begitu. Itu, nah kalau ditumpuk terus sampai bawah ya, itu nanti akan membuat baris baru. Karena kolomnya udah penuh nih. Contoh gini, ini kan saya pakai kolom large 3, 3, 3. Terus di sini tuh, kan tadi maksimal saya bilang 12. Ketika saya bilang 12, jadi kalau di total 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu kan 12. Gimana kalau ininya saya kasih 4? Maka dia akan turun satu. Yang PHP ini akan turun. Karena dia kan jadi totalnya itu 13. Nah, itu udah menyalahi aturan, jadinya PHP-nya turun. Jadi kolomnya itu 12. Nah, gini. Itu untuk penjelasan terkait kolom di Bootstrap. Sah. Ya, itu. Di bagian skill ya tadi. Nah, itu dia. Untuk Bootstrap. Ya, kurang lebih untuk skillnya itu sama semua sih. Tinggal
Kontrol shift bawah, eh, kontrol alt, kontrol shift untuk langsung copy ya. Shift alt bawah, supaya ya isinya sama semua lah untuk section skill ini untuk part-cardnya. Cuman mungkin penjelasan terkait bootstrap tadi ya yang penting. Masuk ke halaman projects. Masuk ke halaman project. Nah ini untuk project saya. Project yang sudah saya buat ya. Database interval. Nah ini untuk carousel. Jadi maksudnya itu, nah untuk ganti-ganti kayak gini ya. Jadi itu ada animasi pergantian antara project. Itu intervalnya 3000. 3000 milisecond. Jadi 3 detik. Kalau dibuat 1000 ya nanti ganti setiap 1 detik. Nah, gini. Gantinya itu setiap 1 detik. Eh, nah saya buat 3000. Lalu dibungkus dengan carousel inner. Nah, ini ada project 1, ada project 2, project 3, dan project 4. Nah, jadi untuk membuat halaman itu kayak gini, itu tinggal dibuat carousel atau gerak-gerak gitu ya. Kayak iklan. Nah, tinggal manggil image-nya apa, habis itu keterangannya apa, project caption. Nah, ini tuh yang aktif pertama kali, project item yang pertama kali. Ya, kurang lebih begitu. Sisanya itu sama semua ya. Pokoknya untuk mendeklarasikan project selanjutnya itu pakai carousel item. Jadi kalau ada project lainnya itu pakai carousel item dan lain-lain. Lalu ada button untuk melakukan next dan previous. Nah, ini buttonnya ya. Mau gantinya secara manual, tinggal klik ini. Lalu ada lihat detail, cuman tidak saya buat rinci untuk halamannya karena tidak ada perintahnya. Lalu di sini ada Bootstrap JS. Jadi di Bootstrap itu kalau kalian pakai Bootstrap harus ada di atas. Nah, yang di atas itu style sheet-nya atau tampilannya dan yang di bawah itu JS-nya. Mari kita lihat di bawah juga ada script ini. Menanda item kiri dan kanan agar bisa ditombol di belakang. Nah, ini untuk carouselnya. Jadi kalau nggak pakai carousel itu sebenarnya nggak mentahannya itu nggak gini ya kalau dari Bootstrap. Ini cuman sudah saya eh, manipulasi secara JS dan CSS, CSS, CS dan CSS, CSS dan CS saya seperti dokumen kalau element by ID, project carousel, kalau nggak ditemukan maka kembali. Kalau nggak ditemukan maka batalkan function ini. Lalu query selector mengambil carousel, mendapatkan data yang ada di dalam ID carousel inner. Nah, di inner itu ada carousel itemnya apa aja. Nah, set neighbor aktif. Nah, untuk yang itu aktif, jadi kalau nggak aktif, dibersihkan customer-nya. Left neighbor sama kalau nggak aktif, maka untuk left neighbor sama right neighbor-nya itu dihapus. Kalau setelah itu, indeks aktif diberikan indeks aktif ya. Jadi kalau untuk ketika pergantian ini, nah itu eh, sebenarnya ini kan sebelumnya itu sebagai right neighbor atau tetangga kanan ya. Ketika dia masuk ke aktif, otomatis dihapus dulu. Setelah itu ditampilkan. Nah, setelah itu dibuat itemnya itu sebagai aktif dan visible. Jadi kalau misal itu nggak pakai ini ya, kalau pure, nah ini tuh carousel yang nggak dimulasi pakai CSS dan CSS. Jadi pure menggunakan Bootstrap
Cuman mungkin saya rubah bordernya saja. Border, saya tambahin next dan Favoris. Cuman carousel itu intinya itu kayak gini sebenarnya. Ya bersama next itu sebenarnya juga udah ada jadi satu paket. Cuman warnanya nggak akan seterang ini. Terus ini juga saya tambahkan efek cover. Ini untuk langsung carouselnya dari Bootstrap. Jadi Bootstrap itu sudah menyediakan carousel itu tadi. Nah, setelah itu, nah ini untuk scriptnya ya, tadi. Di tugasnya itu diminta apa lagi? Diminta untuk menjelaskan ini, saya jelaskan ini dulu ya, untuk ketentuan interaksi. Itu ada di sini. Jadi ketika apa namanya membuka halaman itu minta disapa kan tadi ya. Nah ini ask name dan berikan greeting. Titel, halo siapa namamu? Jadi ini tuh dari Sweet Alert ya. Halo siapa namamu? Input teksnya tulis nama kamu di sini. Nah ini alert greeting model Swallfire. Ikonnya sukses, senang bertemu. Nah, ini ketika saya melakukan input nama. Kalau input nama itu pakai ini, senang bertemu, name clean. Namanya itu dibersihkan ya. Jadi kalau ada spasi berlebih itu dihapus spasi berlebihnya, dipotong. Nah, sweet alert itu itu dari sweet alertnya langsung ya. Jadi ya ini tuh dari sweet alert udah ada di sini ya cara penggunaannya. Installation. Nah, ini tadi. Contoh kalau yang tadi passing message. Nah, ini contoh sukses kan tadi ya. Oke, sukses. Nah, itu tadi sukses. Title senang bertemu. Itu yang atas. Ini title. Ups. Nah, ini title. Ya, manipulasinya itu dari sudah disediakan. Kita tinggal pakai. Update nama. Nah, ini update nama ya. Nggak perlu. Nggak perlu update nama ya. Jadi kalau itu tuh nanti namanya ganti. Cukup gini aja. Oh, ini. Iya. Ini untuk sweet alert ya. Jadi kalau tadi kan di sini kayaknya soal 6 in tuh boleh itu tadi ambil. Manggil pertama kali ya di session tadi. Saya masuk ke session. Coba pakai akun yang lain. Pakai ini ya. Nah, ini session ini ya. Jadi tadi kenapa nggak muncul? Karena ada sessionnya. Session berjalan di belakang. Alex. Session berjalan Alex. Nah, itu kalau saya isi nama. Kalau nggak isi nama itu langsung selamat datang, senang senang kamu berkunjung. Tapi karena saya ngisi nama, senang bertemu. Namanya dibersihkan dulu. Kalau ada spasi berlebih, baru ditampilkan. Terima kasih. Oke. Nah, itu dia. Untuk penyapaan ya. Untuk input nama. Nah, input nama dan lain-lain. Jadi itu ini juga dari apa namanya? Dari Swallfire-nya untuk melakukan penginputan. Ini juga
Untuk ini untuk reset. Jadi untuk reset session. Klik target data create again. Cuman nggak saya buat. Nah, itu dia. Setelah itu saya sudah jelaskan untuk yang interaksi JavaScript. Nah, ini kan juga sudah saya jelaskan ya HTML-nya. Nah, tinggal CSS nih. CSS. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa saya itu menggunakan Bootstrap. Ketika saya menjelaskan HTML juga sudah saya jelaskan bahwa penggunaan row, kolom, MP untuk margin bottom, PY untuk padding atas bawah, PX untuk padding kiri kanan, dan lain-lain ya. Lalu ada menggunakan library. Nah, di sini tuh ketentuannya itu saya tetap harus membuat file CSS terpisah. Minimal 5 aturan style yang berbeda. Mengubah warna atau ukuran heading. Nah, di sini ada style.css saya. Tentunya saya mau jadi kalau pakai Bootstrap pure itu hasilnya itu nggak akan maksimal banget. Jadi tentunya contohnya ini. Nah, ini kalau cuman pakai Bootstrap pure dari Bootstrap itu nggak maksimal banget. Tentunya kita harus tambahkan ekstra CSS ya supaya dari sini dari segi warnanya. Nah, di sini sudah saya ini ya. Ini seperti background. Ini itu untuk pendeklarasian warna supaya warnanya itu color palette ya, color palette-nya itu tinggal pakai yang ini. Jadi kalau manggil itu nggak harus manggil ini terus-terusan, tinggal pakai yang ada di sini. Min-min background, color variable, min-min text. Min-min text itu warnanya ini. Jadi udah distandarkan. Itu pakai titik dua root. Nah, manggil di atas. Lalu border box. Nah, ini tadi. Ada height 100%. Mengambil tinggi penuh layar. Font family. Nah, ini juga font family-nya itu, fontnya itu menggunakan ini ya. Poppins dari UI. Terus habis itu. Nah, ini tuh juga dari ini ya. Jangan lupa kalau pakai itu disertakan untuk bagian head-nya ini. Google Font. Supaya bisa dipakai. Kalau nggak ada, nanti fontnya nggak akan kelut. Nah, berubah ya kan? Kalau nggak ada Google Font. Nah, ini tuh udah pakai Poppins. Nah, ini pakai Poppins. Setelah itu, background, gradasi ya. Jadi backgroundnya itu bergradasi. Ini kan agak terang di bagian bawah dan di atasnya agak gelap. Begitu juga dengan ini, gradasi. Hero section di bagian hero. Ini ya, hero itu. Hero posisinya itu relatif. Linear gradient, jadi belakangnya itu gradasi dari ink 900 hitam, terus habis itu navy 800 dan background, warna background aslinya. Terus overflow-nya itu di hidden. Untuk buttonnya juga menggunakan deflex, width, dan lain-lain. Ini sebenarnya kalau nggak dihapus pun, nah hasilnya kayak gini. Lalu ini juga. Wah, jadi untuk akar panjangnya itu sama ya. Makanya dipakai yang tadi, panjangnya itu sama. Ini. Nah, ini tuh untuk deflex, jadi untuk sebagai bento box. Setelah itu hero textile eyebrow, animasi transaksi warna. Jadi itu nama lengkap itu kalau di sini tuh ada ini ya, transisi warnanya ya. Di sini jadi kalau di hover itu pakai yang hover ini nama lengkap warnanya glow. Tapi kalau enggak ada ya biasa aja. Cuman ada glow dikit-dikit. Warnanya juga beda. Nah, itu tentunya termasuk ke pengubahan warna ya. Lalu ini ya untuk info list di situ.
Dan ini untuk portraitnya. Jadi untuk yang foto itu ya, foto di sebelah kanan. Max width-nya, jadi ini perlu dipanjang fotonya. Maksimal panjang fotonya itu 440 pixel. Ada customisasi border ya. Ubah warna, ada border, ada margin padding, efek hover juga udah ada, modifikasi layout komponen dari library. Ini tadi yang komponen dari library itu. Jadi saya ini ya tumpuk di situ. Jadi lebih diutamakan yang CSS style saya. Nah, ini untuk margin juga ini untuk border ya, bordernya, border fotonya ini yang kecil, yang garis di samping foto saya ini. Terus ada portrait, ya animasi glow yang bergerak di samping-samping. Ini ya, gerak. Nah, setelah itu button style. eh Outline ini ya, button outline juga di hover. Jadi kalau dirubah warnanya, kalau diarahkan ke dalam buttonnya itu mana yang hover? Nah ini hover, maka itu fontnya jadi warna hitam. Jadi warna hitam dan border colornya itu transparan. Box shadow, ada shadow di belakangnya juga. Nah ini shadow, tapi dia itu glow gitu ya, warna glow, bukan gelap biasa. Langsung masuk ke about section ya. About ada teks about me yang bersinar terang. Wow. Nah, ini ada about title, ini untuk about text. Nah, ini ya untuk ini tadi yang berwarna displaynya inline block. Terus ukuran untuk boldnya 700, letter spacingnya 2 em, colornya aksen. Aksen di atas ini ya. Oke, yang ini biru terang. Nah, font size-nya 1,1 rem. Terus text transformnya itu dijadikan uppercase semua. Jadi kalau ada huruf kecil juga jadi huruf besar nantinya. Terus setelah itu, nah saya juga untuk bagian about ini nggak cuman di sini ya, nggak cuman di style.css, cuman itu juga ada di sini. Nah ini link. Ini juga pakai CSS itu tadi. Ada social link, terus habis itu before-nya, terus ada header text, terus ya background, text align, dan lain-lain. Filter juga. Ada backdrop filter. Nah, kayak belakang ini ya, di bagian belakang. Terus habis itu ada efek hovernya. After itu transform social button. Nah, diputer. Jadi kalau kelihatan itu dia putar dulu ikonnya ini. Lalu ada hover juga untuk ini ya, untuk IG, box shadow, GitHub button, LinkedIn button, lalu container ikonnya. Lalu untuk profile fotonya itu juga saya buatkan CSS sendiri. Sebenarnya bisa langsung jadi satu jadi style, cuman nanti itu kalau jadi satu di style itu akan panjang dan susah dibaca. Makanya saya bisa pisahkan seperti ini. Gitu. Ini untuk profile fotonya, CSS untuk profile foto, sparkle di ini ya titik-titik. Nah, itu lalu ya sudah saya jelaskan semua sepertinya yang kebutuhan yang ada di soal.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.